Good morning, selamat pagi saudara. Suara saya agak stereo, jadi saudara mohon maaf kalau saya agak batuk dan pilek. Saudara, pagi hari ini judul khotbah saya adalah ketika aku dipilih, ketika saudara dipilih, ketika saya dipilih. Ya. Banyak orang karena setiap hari kita memilih, maka tanpa terasa kita tidak melihat bahwa apa yang kita pilih itu penting. Karena sudah terbiasa kita memilih. Pagi hari saudara terbiasa memilih mau pakai baju apa. Saudara nggak menyadari bahwa pilihan saudara hari itu adalah yang terbaik. Kita tahu pada hari ini kita mau makan apa. Kita memilih untuk memakan sesuatu. Dan kita tahu bahwa pilihan kita itu adalah yang terbaik. Ya. Nah, ketika Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ini jadi beda, saudara. Kalau kita seringkali kita tidak merasa pilihan kita itu penting, tapi kalau Tuhan yang pilih, apakah kita berani berkata bahwa Tuhan itu, pilihan Tuhan itu tidak penting? Kalau Tuhan yang memilih kita, maka saya percaya pilihan Tuhan itu penting, saudara. Bukan berarti kita, saudara dan saya, baik makanya dipilih oleh Tuhan, tidak. Tapi yang pasti pilihan Tuhan terhadap diri saudara dan saya itu penting. Ya. Karena di balik pilihan itu ada rencana dan tujuan yang besar untuk kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu ketika sudah dipilih sama Tuhan, ketika kita dipilih sama Tuhan, maka pilihan itu juga ada satu purpose-nya, ada satu tujuannya, rencananya. Ya. Yang baik belum tentu penting, tapi yang penting pasti baik. Saudara, makan enak itu kan baik ya. Tidak ada yang bilang makan enak nggak baik. Makan enak itu baik, tapi belum tentu penting. Tapi makan sehat penting, saudara. Ya, kenapa? Karena itu baik untuk kesehatan kita. Ya. Nah, masih dalam kitab Hagai, kita masih mengekspos kitab Hagai. Kitab Hagai ini seperti yang pernah saya katakan, memiliki keistimewaan, karena melalui kitab Hagai ini kita mengerti pandangan Tuhan terhadap sikap hati umatnya. Ya. Demikian juga lewat kitab Hagai ini juga kita, umat Tuhan membuat kita mengerti sikap hati Tuhan terhadap umatnya. Ya, dua-dua ketahuan sikap hatinya. Ya. Nah, yang penting sekarang, saudara, setelah kita tahu sikap hati Tuhan dan bagaimana kita harus memiliki sikap hati di hadapan Tuhan, pertanyaannya apa yang kita mesti lakukan? Ya. Mari kita baca kitab Hagai pasal yang kedua, pasal yang terakhir di bagian perikop yang terakhir. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, setelah kita tahu bahwa ada pilihan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita dipilih supaya Tuhan bisa membangun kerajaannya di dalam hidup kita. Gak main-main, saudara.
Tuhan itu memilih kita supaya dia bisa membangun kerajaannya dalam hidup saudara dan saya. Kitab Hagai ini dibuka dengan teguran terhadap sikap hati umat Tuhan yang melalaikan tanggung jawabnya membangun bait suci. Padahal mereka selama 70 tahun, mereka ada di pembuangan Babel, jadi budak Babel, dikirim pulang ke Yerusalem oleh Tuhan melalui Raja Persia, Raja Darius, untuk supaya mereka pulang untuk membangun bait suci. Tapi ketika mereka pulang ke Yerusalem mau membangun bait suci, ada kaum oposisi yang melawan mereka, yang menghalangi mereka untuk tidak membangun bait Tuhan. Akibatnya mereka menyerah, mereka akhirnya menunda pembangunan bait suci. Sampai 18 tahun setelah mereka pulang dari Babel, bait suci masih tetap jadi reruntuhan. Akhirnya Tuhan bicara melalui kitab Hagai ini. Tuhan menegur umat Yehuda melalui kitab Hagai ini, supaya mereka ngerti hati Tuhan, bahwa menelantarkan, mengabaikan, atau menunda pembangunan bait suci itu salah di hadapan Tuhan. Dengan alasan apapun. Dalam khotbah yang lalu kita sudah bahas, apa dosanya? Mestinya yang membuat orang Yehuda tidak membangun bait suci itu logis, saudara. Mau membangun bait suci, ada oposisi yang melawan mereka, yang menghalangi mereka. Seperti yang saya pernah sampaikan, kalau sudah bangun gereja di Indonesia, ada kaum radikal yang menghalangi pembangunan gereja, apa saudara nggak berhenti? Berhenti. Ya. Tapi ternyata mereka ini salahnya di situ. Bukan berhentinya, tapi menyerah terhadap kesulitannya. Itu yang jadi problem. Ya. Akibatnya mereka kehilangan motivasi dan akhirnya mereka menunda pembangunan bait suci selama 18 tahun. Tidak terasa, saudara. Karena itu dalam hidup kita, saudara harus berusaha. Ketika saudara tahu apa yang baik, jangan tunda. Ya. Kita ini kebiasaan suka menunda. Nanti dah. Kalau sudah ditunda lupa. Kalau sudah lupa nggak melakukan, padahal itu penting, itu baik. Ya. Jangan menunda, saudara ya. Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang hidup dan yang ingin hadir di tengah umatnya. Ini bedanya, saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup dan yang ingin ada di tengah-tengah kehidupan umatnya. Yang selalu ingin campur tangan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Karena dia itu pribadi yang mengasihi kita. Karena itu dia mau kepingin supaya dia dekat dengan kita. Itu sebabnya pembangunan bait suci yang menjadi simbol kehadiran Tuhan, itu penting bagi Tuhan, itu penting. Bagi umat Yehuda pada waktu itu enggak terlalu penting. Sehingga mereka lebih penting mendandani rumahnya sendiri daripada membangun bait suci. Tapi ternyata enggak, Tuhan marah. Tuhan tegur melalui kitab Nabi Hagai ini. Nah saudara, Tuhan yang ingin menyatakan diri, yang ingin hadir di dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan yang selalu ingin membuat anak-anaknya itu happy, saudara. Selalu apa yang dilakukan dalam kehidupan kita, itu tujuannya membuat saudara dan saya itu happy. Membuat kita itu berbahagia. Karena Tuhan itu selalu menyediakan berkat di dalam setiap kehadirannya. Di dalam bagian lain di Alkitab dikatakan Tuhan itu nggak pernah hadir dengan tangan kosong, nggak pernah. Ya. Karena itu ketika Tuhan memilih kita, saudara perhatikan di sini. Dia akan mendirikan kerajaannya yang berdaulat dan berotoritas itu di dalam kehidupan kita. Kita tahu saudara, sebelum kita diselamatkan Tuhan, kita itu menjadi budaknya setan.
kita dikuasai sepenuhnya oleh setan. Oleh darah Yesus kita direbut dari kuasa setan itu, supaya kita diselamatkan. Nah ketika Tuhan selamatkan kita dari kuasa setan ini, Tuhan mau supaya kerajaannya hadir di dalam kehidupan kita. Nah kalau kerajaan yang berdaulat, kerajaan Tuhan yang berdaulat dan berotoritas itu hadir dalam kehidupan kita, maka semua kerajaan dunia yang ada di dalam kehidupan kita harus pergi. Anggap ya. Tidak akan pernah Tuhan bisa berdampingan hidup kompromi dengan mamon bersama-sama. Kita kan maunya gitu toh. Kalau bisa Tuhan hadir, Tuhan yang baik hadir. Tapi kalau bisa hati kita juga kita bagi untuk mamon. Tidak bisa. Tuhan itu tidak pernah menjadi Tuhan yang kompromi dengan saingannya, tidak ada. Makanya ketika dia ketemu Zerubabel ini, dia berikan pesannya kepada Zerubabel. Ya, luar biasa. Ayat 22 dikatakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Wih, saudara ngeri gak? Kalau saudara baca ini ya, ini adalah ekspresi isi hati Tuhan. Betapa dia ingin mengestabliskan kekuasaannya, kedaulatan dan otoritasnya di dalam hidup orang yang dipilihnya. Dengan cara dia tunggang balikkan segala kuasa kerajaan dunia di sekitarnya. Itu sebabnya saudara, ketika saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saudara akan melihat kedahsyatan Tuhan itu dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak pernah menyerahkan diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, saudara nggak akan pernah lihat dahsyatnya Tuhan. Orang yang separuh-separuh sama Tuhan nggak akan pernah bisa melihat dahsyatnya Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan seolah mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan dia. Amin. Tuhan itu tidak pernah kompromi, saudara. Terhadap kerajaan bangsa-bangsa ini dia habiskan. Saudara ingat ya, ketika Israel dibawa keluar dari Mesir, dibawa masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Bayangin itu, tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan untuk Israel, tanah Kanaan. Apa tanah kosong? Apakah itu isinya ladang atau sawah yang subur? Enggak, saudara. Tanah Kanaan itu isinya macam-macam bangsa ada di situ, saudara. Ya. Ada bangsa Filistin, ada bangsa Yebus, ada Amalek, ada Het, ada Girgasi, ada Amori, ada Feris, ada Hewi, kaum Nefilim dan kaum raksasa, kaum Enak. Ada bangsa-bangsa ini di Kanaan. Bayangin kalau pada waktu itu kalau saudara dibawa sama Tuhan ya, keluar dari Mesir, bangsa pilihannya ini, apa Tuhan biarkan bangsanya ini perang sendiri? Enggak, saudara. Ini Tuhan kita yang dahsyat. Dia bilang apa sama Israel? Kamu diam aja ya, kamu lihat aku yang berperang. Wah, keren saudara. Saudara kalau perhatikan Tuhan, kita tuh Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang ada di depan, bukan di belakang. Dia yang berperang di muka. Dia bilang, lihat aku ya, kamu diam aja. Lihatan aku. Wih, keren saudara. Saya senang baca perjanjian lama, karena apa? Di situ kelihatan betapa Tuhan itu dahsyat. Apa Tuhan berubah di perjanjian baru? Enggak. Tuhan tetap sama, saudara. Dahsyatnya sama. Kerennya sama. Karena itu saya nggak pernah takut menghadapi segala situasi kehidupan saya.
betapa sulitnya kehidupan saya. Saya tenang aja. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan ada di depan saya. Amin. Tuhan yang keren, Tuhan yang dahsyat tadi itu ada di depan kita. Dia memimpin perjuangan, memimpin battle kita ada di depan kita. Takut apa? Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Kenapa? Karena bukan persoalannya kecil, tidak. Karena Tuhannya lebih besar dari segala persoalan kita. Saudara bayangin ya, ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir, dibawa masuk ke Kanaan yang isinya bangsa-bangsa tadi itu. Dan itu bukan bangsa-bangsa yang kecil, bangsa-bangsa yang besar. Apa maksudnya Tuhan? Apakah Tuhan mau mengadu bangsa pilihannya sama bangsa-bangsa tadi itu? Terus Tuhan berpangku tangan sambil lihat, ayo gebukan, hajaran, gue mau lihat gitu. Enggak saudara, enggak. Tuhan mau membangun citra diri sebagai bangsa pilihan, bangsa yang perkasa, bangsa yang tak terkalahkan. Hebatnya Tuhan. Supaya apa? Ketika mereka ini berhasil, kata Tuhan, ketika kamu sudah makan kenyang, kamu ngerti bahwa kamu tuh adalah bangsa pilihan yang berhasil mengalahkan segala bangsa-bangsa itu. Dan Tuhan perintahnya komplit, saudara. Hajar habis, jangan ada yang sisa, kata Tuhan. Wah. Saudara, kalau kita jadi bangsa Israel, heran nggak kalau kita ngomel? Nggak heran. Kita keluar dari Mesir, bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mentalnya mental apa? Budak. 430 tahun di Mesir jadi budak, saudara. Bukan mental petarung, bukan mental army, bukan. Bukan pasukan perang, bukan. Budak, saudara. Nah, orang punya mental budak gitu disuruh perang, bayangin. Ngomel, saudara, pasti ngomel. Ya. Kebetulan saya ini anak nakal. Jadi waktu masih muda dulu tukang tawuran, saudara. Ya. Dan biasanya teman-teman saya itu kalau sudah mau tawuran, selalu sesumbar, tahu ya sesumbar ya, ngomong gede. Saya bilang, jangan khawatir, biar mereka serbu kita hadapi, katanya. Saya senang, saudara. Begitu musuhnya datang beneran, hilang semua, saudara. Yang sesumbar ngomong gede tadi hilang semua, enggak ada. Yang tersisa cuma yang kecil-kecil, yang krempeng-krempeng itu, saudara. Saudara, mental budak disuruh perang mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan ini. Bangsa-bangsa yang terlatih tukang perang, saudara. Bayangin itu. Apa Tuhan salah? Apa Tuhan keliru bawa mereka masuk Kanaan? Apakah tanah perjanjiannya keliru? Oh, thank you, May. Thank you. Enggak, Tuhan enggak pernah keliru. Tanah perjanjian Kanaan itu sudah diceritakan kepada Abraham ribuan tahun sebelumnya. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tahu ada isinya, itu isinya bangsa-bangsa tadi itu. Disuruh ngusir bangsa-bangsa itu. Disuruh mengalahkan bangsa-bangsa itu. Bayangin, saudara. Pada waktu saya pertama kali bertobat dulu, saya sempat diskusi. Saya bilang sama teman saya,
Tuhan ini luar biasa ya. Enggak logis. Kadang-kadang apa yang dilakukannya itu enggak logis. Bangsa budak yang seperti itu diadu sama bangsa Filistin yang jago perang. Saya ingat ya, Goliat yang tingginya 3 meter. Bangsa budak dilawan kan Goliat. Mana bisa menang? Tapi buktinya menang, saudara. Dan sampai hari ini Israel tuh biar negara kecil tapi menangan, saudara. Gak pernah kalah kalau perang. Baru umur 1 hari tahun 1948 sudah diserbu 12 negara. Baru merdeka, saudara, tahun 1948. Baru merdeka 1 hari diserbu 12 negara di sekitarnya. Menang, saudara. Belum punya tentara itu, bayangin. Bisa menang melawan 12 negara. Bayangin. Waktu diserbu lagi, perang 6 hari. Mesir, lawan Mesir. Dataran tinggi Golan. Menang lagi. Perangnya 6 hari lagi, saudara. Cuma 6 hari. Dikalahkan sama Israel dalam waktu 6 hari. Menang lagi. Saudara, ini yang dimasukkan oleh Tuhan. Tuhan tuh mau membangun citra bahwa bangsa pilihan Tuhan itu bangsa yang tak terkalahkan. Bangsa pilihan itu bangsa perkasa yang tidak akan pernah kalah dengan kesulitan apapun. Makanya ketika Yehuda menyerah dengan kesulitannya, Tuhan marah. Karena ketika Yehuda menyerah dengan kesulitannya, ini menghancurkan citra perkasa tadi. Citra diri bangsa pilihan Tuhan ini hancur, saudara. Saya ambil contoh ya. Saya punya teman dulu waktu saya masih belum bertobat. Ceritanya belum bertobat. Teman saya tuh sama-sama satu perguruan sama-sama. Kyokushinkai, dia dan 2. Lebih tinggi dari saya. Satu hari saya dikasih tahu sama teman saya yang lain. Si A itu katanya, kemarin dirampok sama orang katanya. Oh, dirampok, saya tanya. Berapa yang ngerampok? 1 orang. Katanya. 1 orang. Bawa apa? Bagian saya pakai pistol. Enggak, pakai pisau katanya. Terus dia kasihkan sepeda motornya sama arlojinya. Wah, waktu itu saya marah betul, saudara. Saya datangi teman saya ini. Saya bilang, lu bikin malu betul ya. Bikin malu perguruannya. Tidak ada ceritanya dan 2 didesain untuk tidak apa yang menyerah dengan orang yang nodong pakai pisau. Tidak ada ceritanya itu. Terakhir saya baru tahu kalau teman saya ini ternyata sudah bertobat waktu itu. Sayanya belum bertobat, dia sudah bertobat, saudara. Makanya dia nggak mau berkelahi. Dia lebih rela sepeda motornya dikasih aja sudah. Arlojinya kasih aja katanya. Dia nggak mau berkelahi karena dia sudah bertobat. Tapi maksud saya, saudara, ini contoh bagaimana citra perguruan itu jadi hancur hanya karena si A ini tidak berani melawan penodong yang cuma 1 orang pakai pisau. Waktu itu dengan sombong saya berkata, itu kalau gua tak bikin telanjang pulang, saya bilang. Karena masih panas, ya, masih darah panas. Tapi setelah itu saya ngerti, kenapa teman saya itu tidak mau berkelahi. Karena dia sudah bertobat. Ini contoh, saudara, bagaimana citra diri sebagai seorang bangsa pilihan itu luar biasa. Luar biasa sekali. Tuhan tuh mau punya bangsa pilihan yang gagah perkasa, yang tidak pernah kalah sama bangsa-bangsa lain. Seolah-olah Tuhan tuh dengan bangga menunjukkan mereka. Lawan ini. Bangsa pilihanku ini bukan tentara. Hajar. Wah, luar biasa, saudara. Bangsa Israel bisa mengalahkan Filistin. Bisa mengalahkan Amalek. Itu bangsa-bangsa besar. Tapi itu maksudnya Tuhan.
supaya bangsa pilihannya ini menunjukkan citra pemenang. Hari ini saudara sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menunjukkan citra pemenang atau citra yang kalah. Saudara sering kalah atau sering menang dalam menghadapi kesulitan saudara? Halo? Siapa yang berkata dengan jujur sering kalah, Pak? Mulai sekarang berubah ya. Jangan sering kalah, mesti sering menang gitu ya. Kalah nggak apa-apa, kalah 1 kali nggak apa-apa, mesti menang 2 kali. Karena saudara bangsa pilihan, kita ini bangsa pilihan. Di 2 Petrus dikatakan kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Wih, keren saudara. Saudara ini kepunyaan Tuhan, bangsa kepunyaannya Tuhan. Imamat yang rajani katanya Tuhan. Imam yang jadi raja, imam yang dijadikan raja. Wah, keren saudara. Anak Tuhan itu mesti dahsyat, luar biasa. Ya. Jadi sekali saudara terima Yesus, saudara ingat ini. Tuhan akan menunggang balikkan semua kuasa yang masih ada di dalam kehidupan saudara. Kuasa dunia maksudnya. Tuhan akan sikat habis. Nah menurut saudara, kalau Tuhan menunggang balikkan, Tuhan menjungkir balikkan kuasa-kuasa dalam kehidupan orang percaya tadi seperti Zerubabel tadi itu, enak enggak kira-kira? Apakah kira-kira smooth? Atau terjadi gempa bumi dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan yang turun tangan menghancurkan kuasa-kuasa itu, kira-kira kita akan tenang, tentram, damai, sejahtera, atau terjadi kedahsyatan? Wow, terjadi kedahsyatan yang luar biasa, saudara. Karena itu sebelum Tuhan menunggang balikkan, menjungkir balikkan, sebaiknya kita yang sudah terima Tuhan Yesus ini dengan sendirinya, dengan rela hati, buang semua kuasa-kuasa kerajaan dunia yang masih ada dalam hati dan pikiran kita. Buang, saudara. Kalau sudah dibuang, Tuhan gak perlu menunggang balikkan. Kalau Tuhan menunggang balikkan, Tuhan menjungkir balikkan, artinya kuasa-kuasa itu masih kokoh berdiri di dalam kehidupan orang percaya. Nangkep gak saudara? Jangan tunggu Tuhan menjungkir balikkan. Mendingan kita sendiri yang mengeliminasi, membuang, tidak lagi sentuh itu, tidak lagi mencintai yang lain. Kerajaannya Yesus sudah cukup, lebih dari cukup. Membuat kita sudah berbahagia. Amin. Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, saudara. Mazmur 144 ayat yang 1-2 dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudara, Tuhan yang seperti ini loh, yang kita sembah. Tuhan yang perkasa
perkasa, saudara. Tuhan yang tidak pernah kalah dan tidak pernah panik menghadapi persoalan. Karena itu jangan heran kalau saudara seringkali dibawa Tuhan menghadapi persoalan demi persoalan. Amin. Saudara dilatih seperti Daud ini ngerti. Engkau melatih tanganku untuk berperang. Melatih jari-jariku untuk bertempur. Wah, dahsyat saudara. Kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara akan melihat kesulitan saudara sebagai sesuatu yang mengasihkan. Sebagai sesuatu yang membuat saudara makin bangga terhadap Tuhan yang saudara sembah. Amin. Dia bertarung saudara. Dia ingin membuktikan bangsa pilihannya mampu mengalahkan musuh. Ya. Tuhan tidak pernah memanjakan bangsa pilihannya di dalam comfort zone-nya. Karena itu saudara jangan heran. Ikut Tuhan itu setiap hari saudara akan dipaksa keluar dari comfort zone saudara. Kadang-kadang saudara tidak mau keluar. Karena apa? Enak. Orang yang tinggal dalam comfort zone itu enak. Zona nyaman. Sudah enak gini Pak. Tuhan jangan diganggu-ganggu sudah. Ini sudah cukup, sudah enak gini. Enggak, saudara. Begitu nyaman, saudara malah nyaman diganggu sama Tuhan. Saudara disuruh keluar dari comfort zone. Supaya apa? Supaya saudara maju. Supaya jadi petarung yang perkasa menghadapi hidup ini. Enggak takut sama kesulitan apapun. Pemenang itu selalu melihat kesempatan dalam kesulitan. Tapi orang kalah selalu melihat kesulitan dalam kesempatan. Jangan jadi orang kalah, amin. Harus jadi pemenang. Yang pertama, Tuhan mau mengestabliskan kerajaannya di dalam kehidupan orang percaya. Satu-satunya kerajaan yang Tuhan mau bangun adalah kerajaannya. Tidak ada yang lain. Kerajaan yang lain kalau masih ada dijungkir balikan sama Tuhan. Tuhan yang akan berperang melawan kerajaan-kerajaan dunia itu yang masih mencoba menguasai kehidupan kita. Ya. Yang kedua, kita ini dipilih saudara untuk diberi kuasa yang tak terkalahkan itu. Bayangin ya, Zerubabel ini, kita bagian ini ditutup dengan janji kepada Zerubabel. Yang menarik, janji ini turun kepada Zerubabel persis di hari yang sama ketika Tuhan juga menyampaikan janji yang sama kepada orang-orang Yehuda. Janji berkat yang sama, di hari yang sama. Nah, Zerubabel ini siapa, saudara? Zerubabel ini keturunan Daud. Tapi bukan keturunan raja, bukan. Orang biasa tapi keturunan Daud. Dia seorang bupati. Istilah di Alkitab disebut bupati Yehuda. Padahal sebetulnya kalau dalam istilah modern sekarang, dia gubernur kecil. Di salah satu provinsi kecil. Di antara kerajaan Persia yang punya 120 provinsi. Nah, Zerubabel ini salah satu gubernur kecil di provinsi yang kecil. Jadi kalau pada umumnya, saudara, orang-orang seperti Zerubabel ini nggak masuk hitungan. Ya. Ini gambaran seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu batu penjuru yang dibuang orang. Nggak masuk hitungan. Makanya orang ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang dahsyat, orang bilang, dia ini siapa? Anaknya Yusuf ini, tukang kayu ini. Mboknya Maria, saya ngerti, saya kenal ini. Bapaknya Yusuf ini, siapa ini? Tidak pernah dianggap orang, saudara. Nah, Tuhan itu, cirinya seperti itu. Apa yang diabaikan sama orang, dipilih sama Tuhan. 1 Korintus. Orang yang dianggap bodoh dipilih sama Tuhan. Makanya heran ya, kadang-kadang saudara heran ya. Kenapa ya? Kok Tuhan itu kayaknya aneh gitu ya. Saudara pernah mimpi untuk
mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ternyata saudara dipilih, saudara diberkati luar biasa. Saudara membandingkan diri saudara dengan yang lain, saudara nggak ada apa-apanya gitu ya. Orang lain lebih dahsyat daripada saudara. Tapi saudara yang dipilih. Itulah Tuhan. Zerubabel ini orang kecil. Tapi dia keturunan Daud. Dan Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja. Keturunannya akan memerintah Yehuda. Ini janjinya Tuhan. Daud itu ribuan tahun sebelumnya. Saudara. Janji yang diberikan kepada Daud dipegang dengan setia sampai zaman Zerubabel. Ketika Tuhan pilih Zerubabel, dia berkata, aku akan memberi kamu cincin meterai. Gambaran apa? Simbol kekuasaan. Saudara, biarpun kita ini orang biasa, tapi kalau diberi kekuasaan, dahsyat, saudara. Betul? Biarpun saudara orang hebat, tapi kalau nggak punya kekuasaan, nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi kita ini orang sederhana, orang yang nggak dianggap orang gitu misalnya ya, nggak masuk hitungan. Tapi kalau saudara diberi cincin meterai, cincin kuasa, kedaulatan Tuhan, dahsyat. Dahsyat. Saudara akan kagum terhadap apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, kita memang tidak tahu, saudara, kriterianya apa Tuhan memilih kita itu tidak tahu. Ya. Seperti Paulus, ya, Saulus itu dipilih jadi pemberita Injil, Daud dipilih jadi raja, Zerubabel dipilih jadi orang yang akan memimpin pembangunan Bait Suci bersama Imam Besar Yosua dan bersama Nabi Hagai. Kita nggak tahu apa alasannya Tuhan memimpin kita, nggak tahu. Dan kalau kita tidak tahu, kita juga tidak perlu tahu. Karena tidak bakal tahu, saudara. Ya. Saudara mau mikir sampai rambut ubanan, tidak bakal tahu. Karena itu alasan Tuhan sendiri, kita tidak pernah tahu. Otoritasnya Tuhan. Ya. Sama seperti tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk memilih Zerubabel. Orang yang tidak berarti tadi ya saudara ya. Orang yang kecil tadi. Demikian juga tidak ada orang yang bisa menghalangi Tuhan memberikan cincin meterai kepada Zerubabel. Kalau orang itu sudah dipilih sama Tuhan, saudara. From nothing become something. From zero to hero. Iya loh saudara. Jangan remehkan keadaan saudara. Mungkin saudara berkata, wah Pak saya ini cuma pekerja biasa. Oh tapi kalau hati saudara cinta Tuhan. Ketika Tuhan pilih saudara, lihat hidup saudara diberkati Tuhan luar biasa. Dahsyat saudara. Saudara bisa bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Dahsyat. Orang yang lebih hebat daripada saudara belum tentu ngalami seperti saudara. Semua itu terjadi karena kasih karunia. Karena anugerahnya Tuhan bagi orang yang dipilih oleh Allah. Makanya tadi dalam pembukaan saya katakan, kalau Tuhan memilih itu pasti penting. Karena ada tujuannya, ada rencana Tuhan yang besar. Karena itu jangan pernah saudara menganggap diri saudara itu remeh. Saudara harus belajar menghargai pilihan Tuhan yang sudah dilakukan dalam hidup saudara. Karena kita tahu tidak kebetulan saudara percaya Tuhan. Tidak kebetulan saudara dipilih jadi anak Tuhan. Dan kalau saudara sudah dipilih jadi anak Tuhan, saudara perlu menghargai pilihan Tuhan ini. Dengan cara apa? Hidup yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Nanti saudara lihat, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk memberikan cincin meterainya kepada saudara. Keren saudara.
Kalau saudara diberikan otoritas Prime Minister Australia aja saudara sudah happy luar biasa. Ini otoritas sorga saudara. Oh, gak main-main saudara. Dahsyat. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan melibatkan saudara. Orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam rencananya. Kadang-kadang saudara bisa heran. Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Kadang saudara nggak ngerti. Kenapa kok bisa saya? Kenapa nggak orang lain? Kita nggak tahu. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita. Menghalangi Tuhan untuk melibatkan kita dalam rencananya. Yang pasti saudara, Tuhan itu melibatkan kita supaya kita ini bisa menikmati semua janji Tuhan. Karena janji Tuhan yang diberikan kepada saudara, itu untuk digenapi, bukan untuk bagus-bagusan. Bukan cuma untuk cerita, bukan. Ingat-ingat ya saudara ya. Semua janji Tuhan dalam Alkitab yang diberikan kepada saudara dan saya, itu untuk digenapi saudara. Supaya terjadi dalam kehidupan kita. Kayak Ulangan pasal 28 ini, ayat yang ke-13. Tuhan bilang apa? Kamu akan selalu naik dan tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kalau saudara percaya, jadi. Saya selalu percaya terhadap semua janji Tuhan yang saya baca di Alkitab. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Kalau dia janji, dia pasti tepati. Kalau kita janji, kadang lupa sama janji kita. Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Tuhan tidak pernah lupa. Ketika saya pertama kali melayani ke Eropa, dasar waktu itu saya ndesit saudara ya, tidak pernah lihat salju. Tuhan turunkan salju di satu lokal pada waktu itu di Den Haag. Tuhan ngomong sama saya, kamu jangan nginep di Amsterdam. Karena panitia sudah menyiapkan hotel yang bagus di Amsterdam. Tapi saya mau belajar nurut sama Tuhan. Kamu nginep di Den Haag aja. Saya bilang, Tuhan di Den Haag, di rumah siapa? Saudara, dalam perjalanan naik tren dari Jerman ke Belanda, orang telepon saudara, nanti kamu nginep di rumah tante ya. Bayangin saudara, di tren itu, saya nggak ngerti mau nginep di mana, di tren ditelepon sama yang punya rumah di Den Haag, di rumah tante ya. Saya bilang, oh confirm, ya sudah, saya nginep di Den Haag di rumah tante ini. Pagi hari, saya tuh ngomong sama Tuhan sebelumnya, Tuhan, saya ini kepingin lihat salju Tuhan. Pada waktu itu saya datang ke sana itu sudah musim semi saudara. Sudah tidak ada salju, springtime. Tapi pagi-pagi luar biasa. Saya masih di toilet, digedor-gedor sama Ena, cepat-cepat keluar katanya. Tuhan turunkan salju katanya. Saya keluar, saya lihat turun salju kayak kapas kecil-kecil. Aduh, senangnya saya luar biasa. Ya, senangnya luar biasa. Dasar namanya manusia, saudara. Sudah dikasih salju masih nawar lagi sama Tuhan. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau bisa, saya tuh kepingin mainan bola-bola salju tuh Tuhan. Lempar-lemparan bola salju tuh. Jadi kalau Tuhan izinkan saya nanti melayani lagi di tempat yang ada saljunya, tolong kirim musim winter ya Tuhan. Sekian tahun saya nggak ingat lagi akan doa saya itu. Sampai satu hari, ada satu pasangan yang lagi bertengkar, saya disuruh diminta untuk mendamaikan pasangan ini. Supaya bisa ngomong banyak, dibikin skenario perjalanan ke Mount Buller di Victoria sana.
Singkat cerita, saya sampai di Mount Buller. Mobil muter 3 kali di sana gara-gara dia nyetir sambil berkelahi. Suami istri pasangannya. Udah di Mount Buller. Waktu sudah di sana, salju turun lebat luar biasa. Roh Kudus ngomong gini sama saya. Kamu lupa toh apa yang kamu doakan? Saya mikir-mikir, doa apa ya Tuhan? Saya udah lupa. Tuhan bilang, kamu lupa yang doa lupa. Saya tidak pernah lupa doa kamu, kata Tuhan. Apa Tuhan? Kamu kan minta supaya kamu dikirim kalau bisa pelayanan di musim winter. Sekarang ini kan sudah musim winter katanya. Sudah kamu main salju sepuasmu katanya. Oh, saya baru ingat, oh iya. Saya pernah doa seperti itu. Tuhan tidak pernah lupakan doa kita. Saudara. Kita boleh lupa sama doa kita sendiri. Dia tidak pernah lupakan doa kita. Saya bersyukur sama Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Apa yang kau lakukan itu tidak tergantung saya bilang. Kalau tergantung saya, gawat Tuhan. Saya ini gampang lupa, saya bilang. Tapi Tuhan itu tidak pernah lupa, saudara. Amin. Ya. Satu hari ada seorang pedagang beras. Didatangi seorang pengemis. Pengemis ini ngomong, Pak minta berasnya Pak 1 kilo. Saya belum makan sudah 2 hari. Terus katanya pedagang ini, sudah kamu pergi sana katanya. Si pegawainya heran. Loh, Tuhan ini biasanya baik. Kok ini orang minta cuma 1 kilo, dia pedagang beras, pedagang besar. Kok malah disuruh pulang? Habis pulang, pedagang ini ngomong sama pegawainya. Kamu kirim ya, 1 karung ke rumah orang itu. Terus pegawainya tanya sama dia, loh tadi dia minta 1 kilo kamu suruh pulang. Sekarang setelah dia pulang kamu suruh saya kirim 1 karung ke rumah dia. Iya, kenapa gitu? Terus bosnya ngomong, dia minta sesuai kapasitasnya. Dia perlunya cuma 1 kilo. Tapi saya memberi juga sesuai dengan kapasitas saya. Saya bisa memberi dia 1 karung. Kenapa saya mesti kasih dia 1 kilo katanya. Saudara, Tuhan itu selalu mengerjakan sesuai dengan kapasitasnya. Amin. Jangan pernah kerdilkan Tuhan. Jangan pernah anggap Tuhan itu kecil. Saya selalu melihat Tuhan itu besar. Makanya saya nikmati Tuhan itu. Betul-betul saya nikmati Tuhan. Saya bangga sama dia. Saya kalau cerita tentang Tuhan gak pernah habis, saudara. Mau cerita model apa aja ada semua. Saking apa? Saking bangganya saya sama Tuhan. Karena dia begitu bisa dibanggakan. Begitu luar biasa dia. Apa yang dia kerjakan lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Apa yang dia berikan pada saya lebih dari apa yang bisa saya doakan. Itulah Tuhan. Amin. Karena itu saudara jangan heran ya. Ketika Tuhan mengestabliskan kerajaannya di dalam hidup saudara. Mari, izinkan dia bertakhta sepenuhnya. Dengan berdaulat dan berotoritas sepenuhnya dalam hidup saudara. Singkirkan segala kerajaan-kerajaan dunia yang masih ada dalam kehidupan saudara. Percaya saya, saudara gak bakal rugi. Ketika saudara menolak dunia, ketika itu juga Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Kapasitasnya makin besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh percaya akan Engkau. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Engkau hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu bekerja melampaui pikiran kami. Tidak akan pernah bisa kami mengerti sepenuhnya. Tapi boleh kami mempercayai Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Tuhan yang membanggakan hidup anak-anak-Mu ini, Tuhan. Siapakah kami yang Kau kasihi ini? Sehingga kami boleh melayani-Mu, boleh sungguh-sungguh menyembah-Mu.
Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami semua kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami ini Engkau yang punya, Engkau yang menentukan langkah kehidupan kami, dan Engkau juga yang memberkatinya. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba meminta Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh menikmati Engkau dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.